Selamat siang, perkenalkan nama saya Sofyan Arissa Putra, STMT, dosen tetap Program Studi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, TKBG, jurusan Teknik Sipil dan Infrastruktur Politeknik Asra, dengan NUPTK 0458 7716 7213 0222. Video ini merupakan salah satu bukti pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Mekanika Rekayasa 2 berbobot 3 SKS. Mekanika Rekayasa 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari Mekanika Rekayasa 1. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempelajari konsep-konsep mekanika bahan, meliputi tegangan, regangan, modulus elastisitas, serta penerapannya pada pembebanan, aksial dan bentur sebagai dasar dalam analisis dan perencanaan konstruksi bangunan gedung. Video yang ditampilkan membahas materi menghitung titik berat penampang yang merupakan bagian dari CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep properti penampang pada konstruksi serta mendukung sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu menganalisis properti penampang, kotak, profil I, T, dan H, dan maupun penampang-penampang lainnya yang ada di konstruksi. Materi ini juga berkontribusi terhadap pencapaian-capaian pembelajaran lulusan CPL, yaitu mampu menerapkan prinsip teori standar dan peraturan dalam rekayasa teknik sipil yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan proyek bangunan gedung. CPL yang kedua adalah mampu melaksanakan pemeriksaan bahan, geoteknik, dan elemen bangunan sesuai standar yang berlaku pada kegiatan konstruksi. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Center Learning (SCL) yang dipadukan dengan metode ceramah. Aktivitas pembelajaran meliputi penyampaian konsep, tanya jawab, interaktif, dan diskusi dengan mahasiswa, serta penyelesaian contoh soal untuk memperkuat pemahaman konsep dan meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa terhadap properti penampang. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoritis mengenai titik berat penampang, tapi juga mampu mengaplikasikannya sebagai dasar dalam analisis mekanika bahan pada konstruksi bangunan gedung. Demikian pengantar video pembelajaran ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Materi titik berat dan momen inersia penampang. Materi setelah UTS. Oke, kita akan masuk materi ini. Nah, mungkin kita mulai dulu nih. Pernah nggak kalian bertanya kenapa balok baja untuk gedung dan jembatan itu hampir selalu berbentuk huruf I kayak gini nih? Ya, huruf I seperti ini nih. Nih. Ya, ini adalah penampang baja IWF. Kenapa nggak dibuat berbentuk balok persegi penuh yang terlihat lebih kokoh? Nanti di materi kali ini akan diajarin materi setelah UTS. Kemudian nanti kalian akan tahu pemilihan dari penampang-penampangnya. Kalau penampang balok kan kalian bisa lihat ya, ini ya. Kayak penuh kan dia, persegi penuh dan segala macam. Nah, kenapa ada bangunan atau jembatan yang profilnya profil I kayak gini? Nah, ini balok beton bertulang, jembatan baja gitu ya. Nah, nanti kalian akan tahu kenapa atau apakah bentuk penampang benar-benar mempengaruhi kekuatan suatu struktur. Nah, jawabannya akan kalian temukan melalui konsep titik berat dan momen inersia penampang. Nah, harapannya di mata kuliah ini, setelah UTS ini, kalian bisa yang pertama menjelaskan konsep titik berat atau sentroid. Nih, kayak nomor 1 ini ya, titik beratnya. Kemudian menentukan titik berat penampang sederhana. Kemudian yang ketiga, menentukan titik berat penampang gabungan. Kalian lihat nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini kan sebuah hal yang lumrah gitu ya di dunia konstruksi. Ada pelat, kemudian ada balok misalkan. Nah, kalian mesti tahu nih titik beratnya di mana. Nah, itu akan diajarkan juga. Kemudian yang nomor 4, menghitung momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang nomor 5, memahami pengaruh momen inersia terhadap kekuatan dan landutan balok. Nomor 6, mengaitkan konsep titik berat dan momen inersia dengan aplikasi dalam analisis dan desain struktur. Kuncinya kalian bisa memahami titik berat dan momen inersia untuk merancang struktur yang aman, efisiensi, dan ekonomis. Kalau selama ini kalian belajarnya reaksi peletakan sama gaya dalam,
Kali ini kalian akan belajar pakai penampang yang mana sih yang lebih efektif, lebih efisien. Nanti itu akan berlanjut ke struktur baja maupun struktur beton. Oke, di MER ini kali ini belajar konsep-konsepnya. Ngitung titik berat, ngitung momen inersia, dan segala macam. Itu untuk harapan yang kalian bisa dapatkan atau indikator penilaiannya di mata kuliah ini. Kemudian kita masuk materi pertama. Apa itu titik berat? Titik berat adalah titik pada suatu penampang di mana seluruh luas penampang dianggap terkonsentrasi. Contoh, persegi. Titik berat berada di tengah-tengah. Lingkaran, titik berat berada di pusat. Segitiga nih, titik berat berada di perpotongan garis berat. Memang kalau di teknik sipil atau di konstruksi, jarang banget ada penampang yang segitiga. Nah, jadi segitiga ini hampir nggak pernah ya kalian akan dapatkan di penampang. Ini contoh aja. Jadi nanti kalian akan lebih banyak belajar penampang-penampang yang kemungkinan besar keluar di konstruksi. Kayak penampang IWF, penampang H, penampang T gitu ya, penampang persegi. Lingkaran juga jarang. Lingkaran itu biasa di pipa atau enggak di baja yang dalamnya bolong gitu ya. Nah, itu biasa ada juga. Kemudian ini ada analogi sederhana nih. Jika penampang dipotong dari karton dan ditusuk tepat di titik beratnya, maka karton akan seimbang. Contoh, misalkan kartonnya seperti ini ya. Nah, titik penampangnya misalkan di tengah-tengah sini. Atau misalkan persegi kalian begini. Ini kalau kalian gantungnya di sini, itu nggak akan seimbang dia. Ada yang bawa penggaris nggak? Segitiga, penggaris. Segitiga yang bolong atau yang gede, coba. Nah, coba. Satu aja, nah yang ini. Misalkan nih ya, titik berat tuh asumsinya begini nih. Kalau kalian misalkan gantung di sini, nih, dia akan balik ke sini kan? Berarti titik beratnya di sini nih. Ya kan? Nah, jadi dia adalah sebuah penampang begini, ketika kita tusuk, dia akan kembali ke titik berat penampangnya. Nah, itu yang kita akan pelajari di mata kuliah ini. Dan itu pengaruhnya kayak gimana? Pengaruhnya kalau kalian ngecor dan segala macam, itu bisa rata. Makanya kalian kan ngecornya nggak miring kayak gitu ya. Jadi kalian sesuai dengan titik beratnya penampang. Itu contoh doang. Cuman kalian nggak akan ketemu tuh yang bentuknya segitiga kayak gitu di konstruksi. Karena bentuknya nggak lazim. Nah, titik berat itu menjadi acuan penting dalam perhitungan momen lentur, tegangan, dan momen inersia penampang. Momen lentur ini adalah gaya dalam kalian ya. Gaya dalam momen itu kalian akan cari gitu ya menggunakan titik berat dan tegangan dan momen inersia. Oke, contohnya misalkan saya kasih contoh. Titik berat misalkan persegi panjang. Kalian punya balok dengan lebar 200 mili. Tingginya adalah 500 mili. Kalau kayak gini gampang ya, titik beratnya artinya secara 200 dia pasti akan di tengah-tengah. Kemudian ini 500-nya berarti di tengah-tengah. Berarti titik beratnya adalah di 100 untuk arah mendatarnya, yang arah vertikalnya adalah 250, 250. Kalau kalian patokannya ada di sini, ya, patokannya misalkan di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Koordinat dari titik beratnya itu adalah koordinat titik beratnya 100,250 ya. Ini adalah koordinat titik beratnya. 100 yang X dulu, naik 250. Di sini adalah koordinat titik beratnya. Ini kalau penampang
sederhana. Nanti akan diajarin gimana kalau misalkan profilnya profil T kayak gini. Kemudian misalkan profilnya L kayak gini. Itu akan diajarin di materi kali ini setelah UTS ya. Nah, ini semua akan diajarin, kalian akan bisa menghitung koordinat titik berat sama momen inersianya. Itu contoh titik beratnya. Nanti mungkin lebih jelas pas di contoh soal ya. Nanti saya kasih contoh soalnya. Nah, kenapa sih titik berat penting gitu ya? Titik berat adalah pusat dari seluruh luas penampang. Informasi ini menjadi dasar dalam analisis struktur. Yang pertama, digunakan untuk menentukan distribusi beban. Yang kedua, menghitung momen lentur. Yang ketiga, menentukan tegangan lentur dan posisi sumbu netral. Kemudian, menghitung momen inersia penampang. Ini contoh aplikasi pada strukturnya. Ini kalian bisa lihat ya. Kalau balok beton bertulang, kalian bisa tahu dia titik beratnya di mana, sehingga nanti kalian akan hitung sebagai analisis lenturnya. Kolom, menentukan pusat penampang untuk stabilitas kolom. Rangka baja, menentukan titik berat untuk analisis rangka dan join. Kemudian penampang tidak simetris nih, yang L ini, mungkin kalian nanya, bisa nggak titik beratnya di luar penampang? Bisa, contohnya L ini nih. Ya, penampang siku ini, titik beratnya tuh di luar penampangnya nih. Nah, nanti kayak gimana dan segala macamnya nanti saya ajarkan. Titik berat tidak selalu berada di tengah, tergantung bentuk penampang. Salah menentukan titik berat, salah analisis, salah desain, struktur tidak aman. Artinya apa? Kan kalian selama ini, kalau MER atau mekanika rekayasa gitu kan, kalian belajar satu garis doang kan? Selama ini kalian satu garis begini kan? Nah, garis ini adalah garis dari titik beratnya. Misalkan kalau penampang ini adalah penampang huruf T, garis ini bukan garis paling atas, bukan garis paling bawah, tetapi garis dari titik beratnya. Oke, yang kita bisa asumsikan. Karena kenapa? Karena di sini adalah pusat dari momen lenturnya. Kita nggak bisa asumsi kalau begini, oh ya udah di paling atas saja. Karena nggak sesuai. Kita mesti cari titik tengahnya di mana atau titik beratnya di mana untuk kita asumsikan garis mana yang kita bisa analisis di sini. Nah, oleh karena itu mungkin kalian bertanya, kok cuma satu garis sih mas? Padahal kenyataannya misalkan huruf T. Atau misalkan siku begini. Nah, ini kita bisa asumsikan di sini. Di sini itu adalah garis dari titik beratnya. Titik berat penampangnya. Jadi mau dia profil T, mau dia profil I, mau profil H, patokan kita selalu titik berat penampangnya. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya nanti saya jabarin deh biar kalian ngerti ya. Rumus titik berat atau sentroid untuk penampang yang tersusun dari berbagai bagian atau komposit, titik beratnya dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Kalau kalian lihat koordinat titik berat terhadap sumbu Y atau kita biasanya ngomong X bar, itu rumusnya adalah penjumlahan dari luas satu bagian dikali titik berat bagian tersebut ditambah dibagi dengan jumlah luasan. Nah, ini adalah X bar atau koordinat titik berat terhadap sumbu Y. Kemudian koordinat titik berat terhadap sumbu X atau Y bar adalah rumusnya seperti ini nih. Penjumlahan luasan dikali Y, jarak titik berat terhadap sumbu X masing-masing dibagi A. Nah, ini kayak gimana ya? Nanti kita contoh soal deh langsung.
Kemudian ini, ilustrasi penampang komposit. Misalkan penampang kalian tuh seperti ini nih. Jadi kalian bagi ya, A1, A2, A3 misalkan. Kalian tentuin, X1-nya berapa, Y1-nya berapa, X2-nya berapa, Y2-nya berapa, sampai X3, Y3. X bar sama Y bar adalah titik berat penampang total. Ada catatan nih, pastikan semua jarak diukur dari titik acuan origin yang sama untuk seluruh bagian penampang. Rumus ini berlaku untuk penampang sederhana maupun penampang gabungan yang terdiri dari persegi panjang, segitiga, lingkaran, IWF, dan bentuk lainnya. Kita ke contoh soal. Oke, contoh soal. Saya mau menghitung titik berat penampang dari huruf T ini. Hal pertama yang mesti dilakukan adalah membagi penampang itu jadi penampang persegi panjang. Jadi kita bagi dua nih. Oke, kita ambil garis tengah seperti ini. Ini adalah penampang nomor 1, ini penampang nomor 2. Ya, kita bagi supaya dia ukurannya persegi panjang sehingga kita gampang untuk menghitungnya. Setelah dibagi ukuran pertama sama ukuran kedua, penampang pertama, penampang kedua, kita bikin garis tengahnya. Contoh, kita bikin diagonalnya sehingga kita bisa dapat titik tengahnya di mana. Ini berarti yang diagonal 1, ini diagonal 2. Setelah itu kita ngitung luasannya dulu ya. Luasan itu kita simbolkan dengan A. A1 sama A2. Rumus A1 apa? Persegi panjang ini nih. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 40 kali 25 cm ya. 40 cm kali 25 cm. Kalau A2 berapa? 20 kali 30 ya. Pada tahu kan 30-nya dapat dari mana ya? Di sini adalah 55 dikurang 25. Berarti adalah 20 dikali 30. Nah, coba dihitung pakai kalkulator. Minta tolong. 40 kali 25 100 ya. 1000. 1000 cm kuadrat. Ini berapa nih? 600. Kalau dijumlah, ini adalah A total. 1600 cm kuadrat. Udah ketemu nih A totalnya berapa ya? Setelah ketemu A totalnya, biasanya kalian bikin acuannya mau kayak gimana? Kalau saya bikin acuannya biasa di pinggir ini. Ini jadi Y, ini jadi X. Acuannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tadi kalian coba baca ini. XI adalah jarak titik berat bagian ke I terhadap sumbu Y. Sumbu Y saya adalah ini. Berarti X1 saya adalah jarak dari penampang nomor 1 ke sumbu Y. Jaraknya yang mana? Jaraknya yang horizontal. Berarti X1 saya jaraknya berapa? Dari tengah-tengah ke sumbu Y 20. Berarti X1 saya adalah 20 cm. X2 saya berapa? X2 adalah jarak titik tengah-tengah penampang nomor 2 saya ke sumbu Y. Berarti jarak dari tengah sini yang penampang nomor 2 ke sumbu Y saya. Ini berapa? Jarak ini. Berapa? 30. Salah. Jarak dari sini ke sini. 20. Sama ya, X2-nya adalah 20. Kalian masukkan rumus nih. Kan rumus X bar ya tadi ya. Rumus X bar adalah apa rumusnya? Penjumlahan A dikali X. Setiap bagian kan? Kita cuma punya 2 bagian. Berarti A1 dikali X1 ditambah
A2 kali X2 dibagi penjumlahan A ya, berarti A total. Ini adalah rumus X bar dari penampang T saya. Karena T saya cuma punya dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Sehingga rumusnya adalah A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi A total. Sesuai dengan rumus itu. Oke, saya kalikan sekarang. A1-nya 1000, X1-nya 20 ditambah A2-nya 600 dikali 20 per 1600. Nah, ini berapa nih? Minta tolong dihitungkan. Pakai kalkulator. 1000 kali 20 tambah 600 kali 20 dibagi 1600. 20. Dapat 20 cm ya. Nah, ini adalah X bar-nya. Berarti X bar-nya, maksudnya 20 cm adalah 20 titik berat. X bar-nya itu adalah 20 cm dari sumbu Y. Berarti di sini adalah ini X bar-nya nih. Kemudian sekarang kita mau cari Y bar ya. Ini ada Y1 nih, Y1 sama Y2. Y1, Y2. Sekarang pengertiannya adalah Y1 jarak titik berat bagian ke I terhadap sumbu X. Sumbu X-nya yang ini. Bagian pertama yang ini. Tengahnya kan titik tengah yang ini ya. Jarak titik tengah ini ke sumbu X itu berapa senti? Berapa? 42,5. Sekarang Y2 adalah titik tengah dari penampang nomor 2 ke sumbu X. Berapa ini? 15. Kita udah ketemu nih Y1 sama Y2, kita bisa nyari Y bar-nya. Y bar adalah A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi A total. A1-nya 1000, Y1-nya adalah 42,5, tambah A2-nya adalah 600 dikali Y2 15 dibagi 1600. Nah, ini berapa ini? 1000 dikali 42,5 tambah 600 kali 15 dibagi 1600. Berapa? 32,18. Kita udah ketemu nih X bar sama Y barnya. Sekarang kita mau plot di mana sih titik beratnya gitu ya. Yang artinya apa? Titik berat terhadap sumbu Y jaraknya adalah 20 cm. Dari sumbu Y ini adalah 20 cm. Dari sumbu X 32,18 cm. Berarti dari X ini naik 32 cm. Yang artinya kan ini 30 ya. Naik dikit ya. Ini adalah di sini adalah Y barnya yaitu 32,18 cm. Di sini berapa nih? Kalau di sini 32,18 berarti 55 kurang 32,18. Berapa? Minta tolong dihitungin dong. 55 dikurang 32,18. Berarti di sini 22,82. Artinya di sini adalah titik berat saya nih. Jadi kalian bisa tahu ya, ini 32,18 cm dari sumbu X. Ini 20 cm dari sumbu Y. Boleh nggak Pak acuan saya di atas sini, sumbu X saya? Boleh aja. Kalian hitung yang titik satunya berarti patokannya ke atas ya, 12,5. Ya ini patokannya berarti 15 tambah 25 nih berapa? Nanti hasilnya ketemu 22,82 cm. Nah ini untuk mencari titik berat X bar dan Y barnya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada yang bingung? Ya, boleh. Bisa dong. Berarti di sini
Betul, A1, X1, A2, X2, A3, X3. A1, Y1, A2, Y2, A3, Y3. Dibaginya A total. Nanti A totalnya berarti ada A3. Bisa. Ada lagi pertanyaan? Hafiz? Sama, buat semua penampang bisa. Lingkaran berarti rumus lingkaran apa? 1/4 pi d kuadrat kan? A-nya kan? Sama aja nanti konsepnya kok. Betul, penghitungan luas sama nanti dibagi A totalnya kan beda-beda ya. Setiap soal. Misalkan nih contoh soal. Saya punya IWF. Terus di sini ada platnya nih. Nah, di sini 5 cm, di sini 10 cm, di sini 30 cm, di sini 10 cm. Di sini panjangnya adalah misalkan 30 cm. Ini tebal. Sayap saya adalah 5 cm. Menurut kalian, ini berapa bagian soal ini? 4 ya? 4 dong. Ini kan saya bagi gini ya, nih. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kalian ngitung tuh. A1, A2, A3, A4. Nanti dapat A totalnya berapa. Terus kalian bikin patokannya. Mau di bawah boleh. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalian bikin dah semuanya yang X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa, X1 berapa, Y. Kan sekarang yang Y ya, Y1-nya berapa, Y2-nya berapa, Y3-nya berapa, Y4-nya berapa. Kalian akan ketemu koordinat titik beratnya di mana. Balok miring itu kita bisa bikin dia datar dulu. Karena titik berat itu sama aja, mau miring, mau datar sama aja dia. Kayak tangga kan? Misalkan tangga nih, bentuknya kotak begitu ya. Titik beratnya tetap di tengah. Nah, cuman dia akan mengikuti si baloknya. Catat dulu deh, sambil coba latihan ini. Mana coba lihat yang udah? Ini yang dipotong kayak gini, yang saya dipotongnya kayak gini. Betul. Malah nggak ada di sininya. Gambar, kalian mesti gambar di ininya maksudnya. Gambar kayak gini nih. Tentuin titik beratnya di masing-masing gambar. Jarak ininya berapa? Ya. Jarak ininya berapa? Gambar deh. Kan patokannya sumbu apa? Nah, dari sumbunya. Yang lain gimana? Ada kesusahan nggak? Udah. Azza, nih kamu coba kerjain di depan. Kamu kan udah nih. Diam aja kan? Enggak, kan saya nunjuknya kamu. Dicatat maksudnya dibikin di papan. Bawa aja nggak apa-apa. Yang masih bingung boleh nanya ke Azza. Yang udah selesai nomor 1, coba kerjain contoh soal nomor 2. Nomor 2 nanti satu orang lagi yang maju ke depan.